Selamat pagi pemirsa, selamat datang di program Berita 21. Saya Ocal Syatila. Dan saya Nadia Zara Fauzi, senang sekali dapat menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berita terkini, mulai dari isu pendidikan, transportasi, hingga kisah-kisah inspiratif. Tetap bersama kami di Berita 21. Berita pertama datang dari dunia pendidikan di Kota Bandung. Sekolah Manusia Unggulan atau Sekolah Maung kembali menjadi perbincangan hangat setelah mengalami kelalaian sistem yang membuat puluhan anak berprestasi gugur massal. Dengan lika-liku yang ada, bagaimana perkara sebenarnya? Berikut laporan khusus kami untuk Anda. Implementasi Sekolah Manusia Unggulan atau Sekolah Maung kini diwarnai gelombang protes. Sistem aplikasi seleksi daring tersebut dinilai carut-marut setelah secara sepihak memangkas puluhan poin para pendaftar dari jalur kepemimpinan. Akibatnya, puluhan anak berprestasi gugur massal dalam kuota sementara. Salah satu orang tua peserta, Sofi Mailani yang berasal dari Cileunyi, masih harus berjuang menuntut keadilan. Ketika kami gitu yang mengecek, itu ada perubahan poin dari 370 ke 319. Ya sontak kami kaget ya, ini kenapa gitu. Dengan perubahan poin itu otomatis anak saya tidak termasuk ke dalam kota aman gitu. Jadi jauh kelempar dari posisi ke-64 menjadi ke 153. Berdasarkan penelusuran Sofi Mailani ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, penurunan skor secara massal ini murni dipicu oleh kelalaian tim IT Disdik dalam memasukkan formula rumus bobot nilai kepemimpinan. Yang kami tahu itu pembobotan ada di 305 Kang, jalur ketua OSIS itu setara juara 1 provinsi di dalam kementerian statusnya. Tapi ternyata di Juknis yang disampaikan oleh pihak helpdesk di sana, itu ternyata bobot ketua OSIS atau jalur kepemimpinan ya termasuk Pratama Pramuka itu hanya 220. Itu kan jauh banget ya. Nah, skor 220 ini disetarakan dengan juara 1 tingkat provinsi tapi di luar kementerian. Kalau diberi 220 setara juara 1 provinsi di luar kementerian, itu sampai kapanpun ketua OSIS dan Pratama Pramuka itu tidak akan lolos ke SMA Maung ya, dimanapun gitu. Sekalipun anak saya mencapai rata-rata rapot sempurna, belum apa-apa, belum berperang, anak-anak OSIS ini, para ketua OSIS ini udah gugur duluan. Adapun tanggapan dari Humas salah satu sekolah Maung mengenai keresahan orang tua akan proses pelaksanaan program sekolah Maung yang memang belum mendapatkan kejelasan juga dari pihak Dinas Pendidikan maupun pihak lain. Kalau dari orang tua, memang sempat ada keresahan. Tapi keresahan itu lebih ke mitigasi orang tua juga. Ketika saya memasukkan ke sekolah Maung, bedanya apa nih dengan sekolah yang reguler? Di antaranya kan pertanyaannya itu mengenai biaya, Pak, di mana apakah berbayar atau tidak. Saya baru bisa menjawab bahwa pembiayaan untuk program sekolah Maung juga masih wacana dan memang narasinya akan ada kontribusi dari orang tua, tapi bentuknya seperti apa kami belum menerima gitu regulasinya. Apakah berbayar per bulan atau per program atau memang sumbangan gitu. Dengan angka-angka tertentu itu kami belum menerima regulasi itu. Nah, jikapun masih ada pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang sampai saat ini jawabannya masih sama. Kami juga belum. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Perkenalkan, kami adalah Ketua OSIS dan Pratama Pramuka dari berbagai sekolah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang mengikuti seleksi SPMB Sekolah Maung Jawa Barat. Izinkan kami untuk menyampaikan keluhan yang kami rasakan selama kami mengikuti proses seleksi SPMB Sekolah Maung Jawa Barat. Kasus salah input rumus IT serta ketidakadilan regulasi kuota ini telah resmi digulirkan ke Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Melalui penyerahan petisi bersama perwakilan Ketua OSIS Kota Bandung, mereka mendesak adanya transparansi data, audit sistem aplikasi PPDB, serta pemisahan kuota mandiri, jalur kepemimpinan demi memulihkan hak pendidikan anak-anak mereka. Dari Bandung, tim liputan melaporkan. Mobilitas menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, terutama bagi mahasiswa dan pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandung Jatinangor. Metro Jabatrans atau MJT Koridor 5, rute Jatinangor di Pati Ukur masih menjadi transportasi umum layanan masyarakat.
Namun, bagaimana tanggapan pengguna mengenai layanan ini? Mari kita simak laporan reporter kami yang telah turun langsung ke lapangan. Baik pemirsa, saya sedang berada di Pangkalan Damri dan apa yang tadi saya naiki adalah salah satu unit dari Metro Jabar Trans Koridor 5 yang mengakomodasi transportasi warga Jatinangor ke Bandung. Lantas, apakah sudah efektif? Mari kita cari tahu. Menurut aku MJ itu udah efektif, cuman emang kadang telat aja datangnya, terus kalau sore tuh kadang ngantri banget kan, jadi ngantrinya lama. Armadanya udah cukup sih karena 15 menit sekali itu, jadwalnya juga pagi dan malam ada. Cuman mungkin lebih dibesarin lagi aja sih kapasitasnya, mungkin kayak dulu lagi, terus haltenya lebih diperbaiki lagi biar kita juga yang nunggunya. Kalau seberapa efektif, menurut saya lumayan efektif. Untuk keluhan sendiri, mungkin kalau sudah terlalu ramai, mending di stop. Soalnya kadang mepet banget sampai kurang susah napas gitu. Ya bisa jadi ada banyak faktor ya. Kalau misalkan ini kan jalurnya tuh ke pusat kota, apalagi ke Gedung Sate. Pemirsa, tadi adalah pendapat dari beberapa pengguna dan juga supirnya. Bagi Anda yang ingin berpergian menggunakan MJT, harap siapkan saldo yang cukup untuk menggunakan kris dan juga e-money. Dan semoga ke depannya fasilitas dari MJT dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Saya Arik Muhammad Nazif dan juga Gilbert Lainar. Kami dari Sumedang, Jatinangor, kembalikan ke studio. Terima kasih Arik atas laporannya. Masih berbicara seputar bus, meski layanan bus sudah dialihkan ke Terminal Lewi Panjang, namun sejumlah pedagang di Terminal Cicahem memilih tetap bertahan dan melanjutkan usahanya. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan mereka? Berikut laporannya. Pasca penonaktifan resmi dan pengalihan operasional bus akap serta AKDP ke Terminal Lewi Panjang, puluhan pedagang di Terminal Cicahem, Kota Bandung memilih untuk tetap bertahan. Para pedagang mengaku merasa dirugikan oleh kebijakan alih fungsi terminal menjadi depo bus rapid transit atau BRT Bandung Raya. Para pedagang menilai kompensasi yang diberikan tidak sepadan dengan modal mereka. Kalau kompensasi itu harus setara dengan modal kita, harus diganti juga. Nanti kan kalau kita nggak jualan lagi, modalnya mau kemana ini, barang-barang ini harusnya seperti itu dipikirkannya. Tapi ini dihitungnya perluas bangunan. Jadi nominalnya sedikit. Kalau sedikit mah ya kita bertahan aja di sini. Istilahnya perang darah aja. Dampak penutupan jalur utama bus ini langsung memicu kemerosotan pendapatan pedagang secara drastis akibat hilangnya penumpang. Keluhan juga datang dari pedagang keliling yang menyebut arus informasi mengenai relokasi dan kompensasi dari pemerintah belum tersampaikan secara menyeluruh. Kalau pedagang katanya mah belum gitu. Kan kita kan nggak, katanya ada yang tahu ada enggak gitu. Jadi informasinya belum rata ya Pak? Belum ya. Dari pihak lain, otoritas terkait menyatakan bahwa skema kompensasi dan relokasi masih dalam tahap musyawarah. Di sini kita mengadakan musyawarah atau nanti sosialisasi ya. Apa yang diharapkan oleh mereka? Karena kan mereka juga tidak mau terlantar, gitu aja ya. Jadi misalnya besaran kompensasi untuk saat ini kami juga belum tahu. Cuma di situ pasti ada kompensasi dan relokasi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mendukung program ini sepenuhnya, tak terkecuali para pedagang. Kami meminta, kami memohon, mari kita dukung bersama dengan adanya depo BRT di Terminal Cicahem. Meskipun begitu, hingga saat ini, para pedagang menegaskan akan terus bertahan di Terminal Cicahem sampai adanya kompensasi yang disepakati bersama. Dari Terminal Cicahem, Kota Bandung, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih Aziz atas laporannya. Cerita para pedagang tadi menunjukkan bahwa setiap tempat menyimpan kenangan, perjuangan, dan harapan bagi orang-orang yang menggantungkan kehidupannya di sana. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berita 21. Ini Kiara, Jalan Bukit, cekrek, pos, cekrek, pos, cekrek, pos. Apa aja di pos? Sampai yang kayak gini aja, dia pos. Tunggu, itu dompetnya gak mau ditutup dulu. Kenapa ditutup? Lucu kok. Ini apa lagi?
Itu yakin mau di pos? Emang kenapa kalau di pos? Lo yang gak suka sama gue? Aku semua orang pada tahu. Kamu ya? Kan udah dibilang, hati-hati makanya. Pemirsa, beralih ke informasi lain, kebakaran terjadi di kawasan Masjid Al-Falah Dago, Kota Bandung pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Peristiwa ini berhasil mengundang kepanikan warga sekitar sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Berikut laporan selengkapnya. Kebakaran melanda sejumlah bangunan di kawasan Yayasan Pesantren Al-Falah di daerah Dago, Kota Bandung. Kebakaran ini terjadi tepat di belakang SPBU BP Dago yang diketahui terjadi pada pukul 5 sore. Untuk menjinakkan api agar tidak meluas, armada gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian, PLN, hingga relawan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Pukul 17.15, padamnya sekitar jam 7 lebih. Sekarang lagi proses pendinginan. Proses pendinginan dan menyisir sisa-sisa bara api dari tiap sudut sedang dilakukan dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Kurang lebih ada 12 mobil pemadam kebakaran. Kalau dari polisi atau dari pihak relawan sendiri, armadanya ada berapa nih kerana? Dari pihak polisi itu ada 1 unit, dari untuk ambulan ada 2 unit, sama jajaran PLN 1 unit. Oke. Kira-kira ini proses pendinginan akan berjalan berapa lama, Pak? Paling kurang lama setengah jaman. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran dan total kerugian yang dialami yayasan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bandung, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, peristiwa kebakaran tadi dapat menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Betul Nadia, kita sebagai masyarakat dapat memberikan bentuk kepedulian untuk menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan sehari-hari, termasuk dalam memilih makanan. Di Kota Bandung, ada satu restoran vegan yang sudah cukup terkenal dan menawarkan pilihan menu berdasar tumbuhan yang diubah menjadi makanan yang menarik. Wah, unik sekali ya Oci, jadi penasaran nih. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran kan? Mari kita simak informasi dari reporter kami, Ayesha. Zaman Nabi Adam dan Hawa, makanannya apa? Halo pemirsa, jadi saat ini kami berada di restoran Kehidupan Tidak Pernah Berakhir. Nah, restoran ini tuh adalah restoran vegan yang ada di Bandung dengan konsep dan dekorasi yang sangat unik nih. Kalian bisa lihat di sekitar saya. Nah, ada tester nih. Saya izin ya. Kayaknya enak nih guys. Enak banget guys. Nah kalau yang ini aja enak, gimana yang dalam ya? Yuk kita coba yuk. Begitu dibuka ternyata animo masyarakat begitu hebat. Memang kita buka itu misinya bukan untuk sekedar cari untung. Ada juga orang yang berpikir restoran mesti pakai telur, mesti pakai susu. Kita tidak, karena kita adalah misi. Karena masih makan telur dan minum susu masih melibatkan peternakan. Karena gas rumah kaca yang paling besar itu dihasilkan dari peternakan, 50-60%. Begitu hewan itu dipotong, dia sebelumnya kan udah ketakutan dulu, merontang-rontang, menjerit-jerit. Tapi kan orang nggak peduli, karena manusia ya nggak pengen makan, ya stresnya dimakan manusia, manusianya yang jadi stres, suka marah-marah, dan bunuh-bunuhan dan sebagainya. Kita lihat perang itu terjadi karena manusia stres. Salah satu solusi yang tepat adalah dengan menjadi vegan. Vegan itu no animal product, back to nature. Ini restoran terkenal dengan pola makan dan sustainable. Daya tariknya banyak tulisan-tulisan yang bisa kesadaran itu bisa digugah. Bahwasanya
saat ini pola makan itu sangat penting. Penting untuk kesehatan tubuh manusianya, kemudian penting untuk planet bumi kita supaya bisa sustainable. Makanya dikasih nama kehidupan tidak pernah berakhir. Dan kita tidak izinkan orang mau bawa makanan yang ada unsur hewani. Takila, McDonald, bawa masuk. Tolong stop di depan toko karena di sini, di belakang sini energinya sudah energi positif. Orang kenal kita itu tentunya melalui apa? Flyer, brosur, kemudian kita masukin ke IG, ya, masukin ke YouTube, IG, seperti itu. Apalagi sekarang zamannya TikTok. Kemudian apalagi servis di restoran. Makanya kita ada yang disebut dengan layanan yang lebih baik. Yang satu lagi yaitu cita rasa. Makanya kita ada sebut ada yang dinamakan dengan janji moto suci chef atau koki. Orang kesini pasti cari sate karena makanya kita bajang yang pertama setelah nasi sate. Dan sate itu merupakan salah satu simbol makanan yang orang suka dari semua kalangan. Dan di sini memang kita membuat semua kalangan. Ya, termasuk kaum Buddhis yang nggak mau makan bawang. Orang pintar pilih pola makan dan hidup yang sehat. Iya. Oke pemirsa, sekian dari kami. Saya Naila Zahraesa dan kru yang bertugas hari ini kami kembalikan ke studio. Udah, saya mau balik foto-foto lagi. Terima kasih Ayasha atas laporannya. Wah, restoran tadi bisa menjadi salah satu pilihan makan siang untuk pemirsa nih. Dan katanya ya, efek dari makanan yang kita konsumsi itu bisa sangat fatal. Bahkan, saking fatalnya, ada fakta menarik nih, bahwa peperangan bisa terjadi karena manusia menangkap hormon stres dari hewan yang dikonsumsinya. Menarik sekali ya liputan tadi Nadia. Omong-omong soal stres pemirsa, menonton film bisa menjadi salah satu solusi untuk meredakan stres loh. Wah, pas sekali nih Oci. Saat ini, mahasiswa Universitas Padjadjaran baru saja mengadakan festival film bernama Movie Event Padjadjaran atau Montage 2026. Berikut kilasan acaranya. Mahasiswa Program Studi Televisi dan Film Universitas Padjadjaran telah menggelar Festival Sinema Tahunan Movie Event Padjadjaran atau Montage 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2026. Mengusung tema Fragments of Life, festival berskala nasional ini menyoroti fungsi sinema sebagai medium perekam fragmen kehidupan dan refleksi sosial. Salah satu agenda utama festival ini adalah pemutaran film realisme sosial asal Prancis rilisan 1995 berjudul La Haine. Program ini terrealisasi melalui kolaborasi bersama Institut Francis Indonesia. Perang Dunia Kedua itu Prancis tuh membuka pintu selebar-lebarnya buat para imigran ini datang ke Prancis untuk membangun Prancis. Kenapa kita pilih film La Haine itu benar ada salah satu kondisi di mana dalam kehidupan kita sekarang, apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang itu bisa dibilang konfliknya juga, kita ada konflik dengan pemerintah, kita juga ada konflik dengan horizontal dengan masyarakat kita sendiri gitu. Dan juga yang kedua, kita juga kerjasama dengan IFI dan kebetulan dari kita dari anak-anak yang anakku terutama itu juga request untuk lain karena balik lagi tadi yang aku bilang kondisinya cocok lah sama kondisi kita saat ini. Dan untungnya dari pihak Institut Francis Indonesia bisa mensupport kita untuk bisa menayangkan film La Haine ini. Menarik banget karena Montage tahun ini sangat-sangat banyak menayangkan film-film yang berkualitas dan tentunya film-film yang nggak cuma bagus dari segi cerita tapi dengan bagus dari segi pesan yang disampaikan. Bisa jawab Best Moments Frame by Life. Dari festival film ini kami berharap bahwa akan ada banyak individu-individu atau orang-orang yang akan meregenerasi industri film selanjutnya dan juga bisa membuat kita bisa merefleksikan gitu bagaimana film-film ditayangkan dan juga dengan semua hal yang ada di Montage ini kita bisa merayakan sinema bareng-bareng kayak gitu. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah tayangan berikut ini, kami akan kembali. Tetap bersama kami di Berita 21.
Pemirsa, di sekitar Sungai Cikapundung ada sebuah sekolah informal yang menaungi anak-anak prasejahtera di setiap minggunya. Kami akan mengajak Anda mengikuti aktivitas di dalamnya. Bagaimana cerita mereka? Berikut laporannya. Tiap minggu siang, ruang belajar ini selalu dihadiri oleh anak-anak sekitar Sungai Cikapundung. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang sedang membantu ekonomi keluarga dengan berjualan di pusat kota Bandung. Rasa kehidupan jalanan inilah yang menjadi pemicu munculnya komunitas Our Home pada tahun 2018. Diinisiasi dari dialog kecil dengan anak jalanan di sekitar alun-alun kota Bandung, kini komunitas tersebut sudah legal di bawah naungan Yayasan Rumah Mimpi Anak Nusantara. Menyasar anak usia di bawah 17 tahun, Our Home memiliki keinginan untuk memutus stigma negatif masyarakat terhadap anak jalanan. Jadi yang pertama kita memang membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk kegiatan volunteering. Jadi kita punya adik-adik yang memang punya relawan yang memang berasal dari berbagai latar belakang yang berkesempatan untuk bertemu langsung dengan adik-adik. Mereka boleh mengajar, mereka boleh sama-sama belajar juga dengan adik-adik. Dan yang kedua, kita juga membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para stakeholder seperti misalnya sekolah, kampus, perusahaan, UMKM dan lain sebagainya untuk kenal lebih jauh dari karakteristik adik-adiknya. Sehingga di situ nanti akhirnya perlahan orang-orang pun melihat bahwa ternyata ketika belajar dengan adik-adik, sense of belonging untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kota juga terbangun, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang paling memorable buat kita adalah ketika kita melihat kan adik-adik di jalanan ini kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk bisa punya ruang untuk bahkan salah gitu ya, itu kan tinggi ya gitu ya. Dan kita ngelihat bahwa adik-adik ini butuh ruang itu, dan ketika kita coba intervensi, ada adik-adik yang pada saat bergabung pertama kali di Our Home itu membawa kultur dari jalanan gitu ya, dari segi bahasa, dari segi tindakan, dari segi ekspresi dan psikologi sosialnya juga. Nah, contohnya juga ini jadi beban tambahan ketika orang tua dari mereka yang kita tidak bisa salahkan dan tidak bisa kita intervensi memang melanjutkan habit itu, seperti ada kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, adanya tekanan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kita sadar bahwa ketika adik-adik berkata kasar, bersikap kasar juga itu ada penyebabnya. Vicky dan teman-teman Our Home yakin, jika suatu saat nanti Our Home sudah tidak ada, itu bukan karena mereka gagal, melainkan karena sudah tidak ada lagi anak-anak jalanan yang membutuhkan mereka. Wah, Nadia sangat menyentuh sekali ya. Melihat sebuah ruang belajar sederhana bisa menjadi tempat bagi anak-anak tumbuh dan meraih harapan mereka. Betul, Ci. Kisah tadi bisa jadi pengingat bahwa dukungan dan kepedulian dari lingkungan sekitar bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Semoga kisah tadi bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan lebih banyak ruang positif di sekitar kita. Tayangan tadi menjadi akhir perjumpaan kita. Demikian rangkaian informasi yang telah kami berikan untuk Anda pada pagi hari ini. Mentari pagi menyinari bumi, membawa harapan untuk masa depan. Tetap semangat menjalani hari dan jadilah bagian dari perubahan. Saya Nadia Zara Fauzi. Dan saya Aucia Alcatila. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gitu-gitu deh ya. Mau lagi ya.